Inovasi dalam ekosistem keuangan digital telah dilirik anak muda Indonesia lewat perintisan berbagai perusahaan teknologi yang mengembangkan fitur-fitur menarik serta menawarkan promosi guna menarik perhatian masyarakat. Beberapa aplikasi keuangan bahkan tidak mematok tarif layanan alias gratis. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kira-kira skema bisnis seperti apa ya yang dimiliki perusahaan teknologi ini? Saat ini saya sudah bersama Mas Raffi Putra Aryan, CEO sekaligus co-founder Flip, aplikasi transfer antar bank tanpa biaya alias gratis. Halo Pak Raffi. Halo Mbak. Saya panggil Mas aja ya, kayaknya ternyata masih muda nih. Katanya sapaannya Ari ya, gitu ya Mas ya? Saya panggil Mas Ari. Oke. Mas Ari, ini kan Flip sendiri sudah established sejak 2016 dan menawarkan aplikasi transfer antar bank tanpa biaya gitu. Gimana sih sebenarnya skema bisnisnya? Jadi awalnya sih kita bikin Flip tuh nggak kebayang jadi bisnis sih Mbak, sejujurnya. Jadi kita awalnya tuh cuma pengen nyelesain transfer antar bank aja. Jadi kebetulan waktu itu aku sama teman-temanku waktu masih kuliah, kita tuh suka saling hutang-hutangan gitu. Dan pas mau bayar utang, kok ini biaya adminnya lebih gede daripada utang yang mau dibayar nih, atau bahkan udah 50% dari utang yang dibayar. Kita kepikiran ide gimana cara biar bisa transfer jadi gratis. Jadi yang kita bikin di Flip, kita kerjasama dengan beberapa bank, sehingga kalau ada orang mau transfer dari bank A ke bank B, dia nggak langsung transfer dari bank A-nya ke bank B tujuan, tapi dia transfer dulu dari bank A-nya dia ke bank A-nya Flip, terus bank B-nya Flip kirim ke tujuan. Karena transfer itu selalu sama bank, akhirnya jadi gratis. Dan ternyata penggunanya banyak banget yang tertarik, dan akhirnya kita bisa tumbuh sampai sekarang. Dan baru deh kita mulai kepikiran apa aja yang bisa kita lakukan nih dari sisi bisnisnya. Bisa untung, Mas? Ya, alhamdulillah, Mbak. Fitur-fitur yang direncanakan akan dikembangkan ke depannya? Jadi awalnya tuh kita benar-benar fokus di transfer uang. Dan ternyata setelah kita kembangin produknya, udah mulai macam-macam nih kebutuhan users. Ada yang mereka butuh transfer ke luar negeri, ada yang butuh transfer ke wallet. Dan untuk ke depannya pengembangan yang kita bayangin sih, kita pengen deep dive lagi nih Mbak. Karena kita lihat transfer uang ini use case-nya menarik di Indonesia terutama, itu udah jadi kayak habit gitu ya. Jadi kayak culture lah. Orang mau ngapain kan transfer uang, mau bayar utang transfer uang, mau belanja transfer uang. Dan itu mau kita fokusin nih at least dalam 2 tahun ke depan. Karena kan sudah lama banget nih aplikasi, dompet digital, bank digital, dan lain-lain gitu. Gimana sih Flip ngelihat ini dan apakah semakin waspada karena persaingan kan akan semakin ketat gitu ya? Atau malah excited gitu karena jadi makin rame nih ternyata ekosistemnya? Dua-duanya ya Mbak ya. Pasti pertama makin banyak kompetisi, kita juga sebagai company harus lebih banyak, lebih kreatif, lebih banyak berinovasi. Tapi di sisi lain karena player jadi lebih banyak, infrastrukturnya juga jadi lebih bagus. Dari sisi industri jadi lebih mature ya. Mungkin kalau dulu ya paling kita, terus ada beberapa bank yang coba ngelakuin produk digital, tapi sekarang karena player jadi lebih banyak, supporting ekosistemnya jadi lebih gede juga tadi dari sisi verifikasi aja. Jadi kita rasa ke depannya akan lebih menarik sih marketnya. Waspada juga tapi? Pasti. Gimana nih supaya keep the users tetap di Flip gitu? Keuntungan kita sih sekarang Mbak, kita tuh users kita sendiri. Jadi kayak saya pribadi sering nih pakai Flip. Dan kebanyakan juga tim-tim Flip orang yang sering pakai Flip. Sehingga kita seolah kayak bikin produk buat diri kita sendiri lah. Dan kita jadi kayak kebayang kan, kita nih pengennya apa nih yang jelek, apa yang perlu kita improve. Dan ide-ide tersebut ya kita implementasiin ke produk kita. Di sisi lain, karena mungkin kita mulainya udah cukup lama ya, dan waktu kita mulai itu sederhana banget sih Mbak, bahkan sampai sekarang kita secara company masih sederhana banget. Tapi karena kita mulai di awal itu dari produk yang kecil banget, kita punya interaksi yang cukup intim sih ke user-user kita. Oke, terima kasih Mas Ari ngobrol-ngobrolnya sama CNBC Indonesia sore ini. Sama-sama Mbak. Kegemaran masyarakat menggunakan pembayaran digital tercermin dalam kenaikan transaksi digital setiap tahunnya. Bank Indonesia memprediksi transaksi uang elektronik sepanjang tahun 2022 akan mencapai 337 triliun rupiah. Lalu, bagaimana kiat-kiat menggait pengguna ala aplikasi keuangan digital?
ini saya sudah bersama Dedi Sahat, Director of Business Development Dana, sebuah aplikasi yang bervisi menjadikan Indonesia Cashless Society. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Mbak Mira, apa kabar? Baik, Bapak gimana? Baik juga, Aduh, thank terima you. kasih ya Pak sudah diberikan waktu untuk wawancara bareng CNBC hari ini. Pak, mungkin saya mau tanya dulu soal skema bisnis Dana sendiri. Kan Dana memberikan layanan transfer gratis 10 kali pada penggunanya setiap bulan. Dana adalah dompet elektronik gitu ya. Nah, bedanya apa sih dompet elektronik dengan uang elektronik? Kalau di dompet elektronik, kita itu bukan cuma bisa memanfaatkan uang kita yang ada di saldo, tapi juga bisa kartu debit kita, kartu kredit kita itu masuk di situ dan bisa menjadi sumber dana. Bagaimana Dana bisa memberikan layanan 10 kali transfer gratis? Ini adalah upaya kami untuk memberikan manfaat terbaik kepada masyarakat Indonesia sehingga mereka bisa bertransaksi secara murah, mudah, dan aman. Satu buah bentuk insentif pada para user ya Pak ya? Betul Mbak Mira. Oke, nah kira-kira fitur unggulannya apa aja sih Pak? Dana saat ini memiliki beberapa fitur unggulan. Sekarang ini sudah 100% kris. Yang kedua, Dana bisa dipakai untuk transfer baik ke bank gitu ya, atau juga transfer ke antar pengguna gitu ya, secara gratis, tidak ada batasnya. Yang ketiga, Dana bisa digunakan juga untuk membayar tagihan-tagihan. Semua tagihan-tagihan rumah tangga, dan ini terus bertambah gitu ya. Jadi Dana terus berintegrasi dengan mitra-mitra kita. Dan itu yang akan terus dikembangkan berarti ya Pak? Ya, dan ya sesudah itu Dana juga bekerja sama dengan merchant-merchant online, baik merchant-merchant dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Jadi kita juga benar-benar melihat saat ini yang namanya pembayaran itu bukan hanya domestik, tapi udah mulai mengglobal. Jadi benar-benar pengguna Dana ini nggak usah kemana-mana lagi, cukup pakai Dana aja gitu. Yang terakhir, kita juga memiliki lebih dari 300.000 merchant gitu ya. Jadi kita mendukung layanan untuk membesarkan UKM. Nah, kalau setelah kurang lebih 3 atau 4 tahun ini, usernya udah berapa Pak? Wah, user kita yang terdaftar saat ini sudah lebih dari 95 juta user. Udah lumayan ya. Lumayan banget ya Pak. Ya. Aktifnya? Ya, kita kalau untuk transaksi harian sekarang lebih dari 5 juta transaksi per hari. Pak, kalau kita bicara sekarang, pemain-pemain ini kan sudah banyak nih Pak di financial technology di Indonesia sendiri. Dana melihat ini sebagai sebuah fenomena yang menarik dan jadi excited atau malah jadi waspada nih Pak, karena kan jadi banyak saingan gitu. Jadi kita melihat bertumbuhnya pemain-pemain digital gitu ya, khususnya di sektor keuangan, itu adalah sebagai mitra gitu ya. Jadi bukan kompetitor. Kenapa? Karena kita percaya dengan semakin banyak pemain, artinya itu akan memberikan manfaat bagi konsumen. Konsumen bisa memilih mana sih layanan yang memang tepat untuk mereka. Oke, Pak, Ya. terakhir sebagai penutup, apa yang perlu diakomodir oleh pemerintah untuk semakin mengembangkan ekosistem ini? Selama pengalaman kita di Dana semua bekerja sama dengan pemerintah, regulator, Bank Indonesia, lalu juga pemerintah dalam inisiatif-inisiatif yang sudah ada, itu sudah sangat baik gitu ya. Justru kita kaget, wah pemerintah sekarang ini lebih agresif malah kadang-kadang gitu kan. Kita lihat Bank Indonesia punya inisiatif untuk blueprint sistem pembayaran gitu ya. Yang terakhir udah ada BI Fast. Dan kita lihat sekarang pemerintah benar-benar adalah mitra gitu ya. Benar-benar antara pemerintah dan bisnis dan masyarakat sekarang sepertinya udah makin baik lagi kolaborasinya. Kita berharap kedepannya akan terus baik lagi begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi Sabat atas waktunya. Saya habis ini mau main-main ke kantor Dana, boleh ya Pak lihat-lihat? Ya, silakan Mbak Mira. Kelengkapan menjadi keunggulan yang ditawarkan Dana agar tetap menjadi andalan bagi pengguna setia. Meski berhadapan dengan banyak pemain yang semakin menyamur di ekosistem keuangan digital. Pelaku di ekosistem keuangan digital tetap memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Mari kita dengar langsung pengalaman dari Link Aja. Saat ini saya sudah bersama Wibawa Prasetyawan, Chief Marketing Officer dari Link Aja. Halo Mas Iwan, terima kasih ya waktunya untuk CNBC Indonesia hari ini. Selamat siang Mira, dan juga terima kasih telah berkunjung ke kantor Link Aja. Mas, nih kalau bicara soal ekosistem keuangan digital Indonesia kan sekarang pemainnya makin banyak nih ya Mas. Ada juga pemain-pemain baru yang menawarkan berbagai promosi untuk strategi penggait pengguna. Nah, kalau Link Aja sendiri gimana nih strateginya untuk menjaga pangsa pasarnya sendiri?
Link Aja akan berfokus kepada digital solution di ekosistem supply chain BUMN. Kami mempunyai success story di Telkomsel ekosistem, di mana supply chain ekosistem dalam berjualan pulsa Telkomsel itu kita bisa kuasain. Dan sampai dengan saat ini kita sudah berhasil untuk mendisburse pinjaman produktif, baik di sisi retail financing dan distributor financing. Dengan menguasai supply chain ini, kami berharap kami bisa mempertemukan user dengan merchant yang ada di supply chain ini. Jadi kebutuhan user ini bisa ketemu dengan komoditi yang dijual di dalam ekosistem BUMN. Saat ini yang sudah adalah Telkomsel, we have the success story and the ecosystem, and then we will go to Pertamina. Semoga aja implementasi untuk memberikan solusi digital kepada ekosistem Pertamina ini bisa lancar. Oke, nah kalau angka penggunanya sekarang udah berapa sih Mas dan ekspektasi ke depannya gimana nih? Oke, angka pengguna Link Aja saat ini udah 80 juta pengguna. Kemudian di Link Aja Syariah itu sudah 6 juta pengguna. Wow. Jadi we have a very big ecosystem. Dan kita terus bertumbuh dari tahun ke tahun, kita tumbuh CAGR-nya sekitar 20%. Jadi kita sudah tumbuh 14 kali lipat dari sejak didirikan. Oke, kalau bicara soal perbankan sendiri, nah Link Aja tuh melihatnya seperti apa? Sekarang kan perbankan konvensional sendiri sudah mulai melirik-lirik nih ekosistem keuangan digital kita. Oke, perbankan. Mereka bukan kompetitor kita, justru kita memandang mereka sebagai rekanan. Dan kita tahu bahwa parent kita adalah Himbara ya. Jadi saat ini sedang berkembang satu bisnis model yang namanya Bank as a Service, di mana dengan teknologi API, bank bisa meletakkan produk kita di dalam platform kita. So, kita sangat welcome dengan perbankan yang mau bekerja sama dengan kita untuk meletakkan produk sehingga bisa diakses oleh segmen-segmen yang bank tidak bisa menjangkaunya. Oke, berarti Gitu, kuncinya kayaknya kolaborasi ya? Exactly. Kalau terkait akuisisi PT iGrow Resources nih Mas Iwan, boleh mungkin ini adalah salah satu tanda kalau Link Aja mau ekspansi bisnis ke bidang itu. Ini merupakan langkah strategis kami. Jadi iGrow ini kita akuisisi untuk menyediakan akses permodalan. Jadi nanti pembelian komoditi di dalam ekosistem ini bisa memakai buy now pay later facility yang tentunya akan disediakan oleh anak perusahaan kami iGrow. Kita tahulah bahwa payment ini kan marginnya tipis. Supaya marginnya lebih besar, tentu kita akan masuk ke lending dan kita masuk ke segmen yang cukup aman, yaitu di ekosistem closed loop yang sudah kita kenal perilaku dari para merchantnya. Nah, kalau PR untuk pemain ekosistem keuangan digital sendiri, untuk lebih mengembangkan ekosistem keuangan digital di Indonesia, menurut Link Aja itu apa sih? Kolaborasi. Jadi sebenarnya seperti tadi dikatakan Mira ya, bahwa kita siap berkolaborasi, di mana kita punya iGrow butuh source of fund, di mana ada perbankan yang tentu sebagai intermediary institution itu bisa melakukan pendanaan kepada iGrow. Disbursement bisa melalui platformnya Link Aja. Kepada siapa di disbursementnya? Kepada pemain yang ada di dalam ekosistem. Dan yang paling penting adalah kita siap berkoordinasi dengan regulator, dalam hal ini BI dan OJK, sehingga bisnis model ini bisa bertahan lama atau endurance, karena kita comply dengan aturan-aturan. Oke, berarti kolaborasi lagi menjadi kunci di zaman sekarang ini ya. Benar. Mas. Oke, baik. Mas Iwan, terima kasih banyak atas Sama-sama waktunya. Mira, terima kasih. Demikian pemirsa wawancara saya bersama Mas Iwan, Chief Marketing Officer dari Link Aja. Semakin bertambahnya pemain dalam ekosistem keuangan digital Indonesia membuat kolaborasi menjadi kata kunci untuk mewujudkan Indonesia Cashless Society. Tim Liputan CNBC Indonesia.